4 pulau cantik milik Aceh, Panjang, Mangkir Besar, Mangkir Kecil, dan Lipan, hilang pelan-pelan dari peta Aceh. Terus muncul tiba-tiba tuh di peta Sumut. Lah, ini pulau apa anak kos? Bisa pindah anak kos, bisa pindah anak kos, bisa pindah domisili senanya. Terus Pak Mendagri bilang, kalau bisa dikelola bersama, why not? Kenapa tidak? Pak Tito, ini pulau milik Aceh loh. Yang nyolong Sumut. Terus sekarang diajak bagi hasil. Lah ini bukan bakso campur, Pak. Ini wilayah negara. Kalau rumah saya dijarah, masa saya harus peluk malingnya terus bilang, yuk kita tinggal bersama? Oh my God! Wow! Karena itu masalah besar itu. Jadi dianggap enteng aja. Jadi di mata dia semuanya bisa selesaikan di PT UN. Tidak. Ini persoalan politik ini. Persoalan imajinasi komunitas. Persoalan imajinasi kebangsaan ini. Ini bahaya sekali seperti ini. Ya. Dan kemudian dia mereduksi rasa memiliki, mereduksi kepemilikan sosiologis. Bahwa pulau itu boleh kita tanya sekarang itu dari masyarakat pesisir Sibolga sampai ke Singkil itu diakui sebagai milik Aceh itu pulau kosong itu. Yeah. Pulau kosong. Dan yang kedua, sejumlah infrastruktur fisik di situ, Tugu, Prasasti, Musala, Dermaga itu dibangun dengan uang Kabupaten Aceh Singkil, ya kan? Jadi apalagi yang kurang, bahwa kalau kemudian membawa peta kartografi itu mental Belanda itu mental kolonial seperti itu. Mental kolonial. Baik, Prof. Saya perdalam lagi, Prof ya. Jadi baik. Tito itu mentalnya mental pamong praja kolonial kalau seperti itu. Oke. Baik, Anda tadi kaget melihat pernyataan Mendagri kalau memang tidak tepat, tidak setuju dengan keputusan Kemendagri dibawa ke PT UN itu seperti menurut Anda seperti menyederhanakan masalah ya, walaupun memang sangat jalurnya sederhana. Seperti itu begitu ya? Sangat sederhana. Ini bukan perdata ini. Ini bukan perdata ini. Ini persoalan mengurus batas sebuah provinsi yang pernah berperang dengan pusat. Pernah berkonflik puluhan tahun. Ya. Lalu ketika ada pertikaian mengenai pulau, itu yang ditelusuri bukan aspek sosiologisnya, bukan aspek administratifnya. Yang diselidiki itu batas fisik yang nggak bisa bicara di situ. Itu berbahaya sekali. Coba deh kalau bisa itu Tito datang ke Pak JK atau ke Pak SBY sekitar 1 jam aja ngomong, baru dia mengerti kemudian bagaimana. Rencong kiri kanan, pulau bisa hilang. Boy, dulu maling besi itu udah dianggap kelakuan kampungan, tapi sekarang ada yang naik level, maling pulau cuy. 4 pulau cantik milik Aceh, Panjang, Mangkir Besar, Mangkir Kecil, dan Lipan, hilang pelan-pelan dari peta Aceh. Terus muncul tiba-tiba tuh di peta Sumut. Lah, ini pulau apa anak kos? Bisa pindah domisili senanya. Terus Pak Mendagri bilang, kalau bisa dikelola bersama, why not? Kenapa tidak? Pak Tito, ini pulau milik Aceh loh. Yang nyolong Sumut. Terus sekarang diajak bagi hasil. Lah ini bukan bakso campur, Pak. Ini wilayah negara. Kalau rumah saya dijarah, masa saya harus peluk malingnya terus bilang, yuk kita tinggal bersama? This is not okay. This needs to stop now. This is cancer. This is so much cancer that I can feel the tumors growing on my back. And it's weighing down heavy on me, and it's not okay. Can you help a nigga out and just stop this? Please? Terus Pak Bobi, Gubernur Sumut juga bilang, ayo kelola bersama demi kesejahteraan rakyat. Rakyat siapa, Bang? Rakyat Aceh. Udah diambil pulaunya,
masih diminta gotong royong bangun rumah tetangga. Aduh, bang. Udah cukup lah bang. Janganlah kayak gitu ketua. Gini aja bang, kalau Bang Bobby mau pulau, minta ke Tuhan bukan ke Aceh bang. Lagian ini lucu ya, dulu maling besi aja ditangkap, sekarang maling pulau malah diajak rapat. Jadi kalau kamu orang Aceh, jangan kaget kalau besok kuah peli mie Aceh juga diklaim sebagai makanan khas Sumut.